Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 276 Kaya atau tidak online gratis. Keesokan harinya, Ye Chen bangun pagi, mengenakan jubah Tao baru, berbalik dan berjalan keluar dari hutan bambu kecil. Begitu dia meninggalkan hutan bambu kecil, Ye Chen melihat Chu Xuaner berdiri tidak jauh dari sana, seolah dia sedang menunggunya. "Tuan, selamat pagi." Ye Chen bergegas. "Jarang melihatmu berganti menjadi jubah Tao baru." Chu Xuaner menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan penuh minat, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Ye Chen dari waktu ke waktu. Yah, dengan sedikit perban-up, dia masih cukup tampan. "Aku sangat tampan, Tuan, kenapa kamu tidak tidur denganku di malam hari?" Ye Chen menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, "Atau, aku bisa tidur denganmu." Mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alisnya yang cantik, dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. "Kenapa, apakah kamu benar-benar ingin berhubungan seks dengan guru?" "Pikirkan." Ye Chen menyeringai. "Aku bahkan tidak memikirkannya." Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan putih. "Kalau begitu Tuan, kenapa kamu tidak langsung saja menetapkan harga?" "Aku punya banyak uang," kata Ye Chen, tidak lupa meluruskan kerahnya, lalu menyisir rambutnya dengan narsis. "Oke, 90 juta, Tuan, aku akan membiarkanmu tidur. Bisakah kamu tidur dulu dan kemudian membayarku?" Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. "Oke, tentu saja." Chu Xuaner menjentikkan rambutnya, dan sepasang gunting muncul di tangannya lagi. Dia dengan santai memotong kukunya sambil berkata, "Tapi apa? Kamu harus memberiku sesuatu. Kalau begitu, lupakan saja." Ye Chen tertawa datar, dan tanpa sadar menutupi selangkangannya, tapi meski begitu, dia masih merasakan hawa dingin di selangkangannya. "Apakah kamu yakin tidak ingin tidur lagi?" Chu Xuaner memalingkan pipinya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. "Tidak, jangan tidur. Karena kita tidak akan tidur, ayo pergi." Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan putih, dan dengan anggun mengambil langkah teratai. "Dengan baik." Ye Chen menjawab, mengangkat bahu dan mengikuti. Ketika keduanya tiba, sudah ada banyak orang di depan aula utama Heng Yuezong, di antaranya adalah 9 biografi Heng Yuezong yang sebenarnya. Xiong Er, Xie Yun, Huo Teng, dan Qi Yue juga datang. Dia juga melihat Qi Yang, Qi Hao, Kong Chao, Jiang Yang dan yang lainnya, bahkan Zishan, Jiang Hao dan Yin Ziping dari sekte luar juga datang. Selain mereka, Pendeta Daoxuan, Pendeta Daoji, Feng Wuhen, dan Pang Dacuan semuanya ada di sini, bahkan yang pertama dari 3 puncak utama sekte luar, Paviliun Ling dan Sufu, dan Paviliun Ling Qi Zhou Dafu juga ada di sini. "Kenapa aku punya firasat buruk?" Di tengah kerumunan, si Tunan menggaruk kepalanya. "Jangan kau benar-benar mengatakannya. Ketika Tuan mengatakannya kemarin, aku hampir membuatku takut untuk buang air kecil." Xie Yun mendecakkan lidahnya. "Bagaimana kalau kita kabur?" Xiong Er mengorek hidungnya. "Yo, apakah mereka semua ada di sana?" Ketika beberapa orang berbicara, Ye Chen masuk, pertama-tama melihat sekeliling, lalu menyentuh dagunya dan menatap Xiong Er yang paling dekat dengannya. "Little Fatty, jika kamu punya uang, pinjami aku." Ye Chen mengedipkan mata pada Xiong Er. "Tidak." Merasakan bahwa tatapan Ye Chen sedikit tidak normal, Xiong Er buru-buru mundur selangkah, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan. "Tidak, tidak, mengapa bersembunyi begitu jauh?" Ye Chen menarik Xiong Er ke belakang, dan melingkarkan lengannya di leher Xiong Er dengan sadar, "Uang sedikit ketat akhir-akhir ini, jadi aku meminjam beberapa bunga. Apakah kamu kekurangan uang?" Xiong Er menyipitkan mata pada Ye Chen, "Jangan membodohiku. Hadiah dari 3 kompetisi besar dan hadiah master-master, kamu memiliki setidaknya 3 juta batu roh di tanganmu sekarang. Masih bertanya saya untuk meminjam uang. Apakah kamu masih saudaraku?" Ye Chen memandang Xiong Er dengan benar. "Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu meminjam uang itu?" Xiong Er masih mencengkeram selangkangannya dengan erat. "Prostitusi. Prostitusi. Aku akan pergi ke rumah nenekmu. Kepala sekolah ada di sini." Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Mendengar hal tersebut, para murid yang hadir, baik sedang berbicara, menggoda gadis,
atau meminjam uang, semuanya berhenti, lalu melangkah maju satu demi satu, berdiri rapi dalam 3 baris, ada ratusan orang. Di aula, Yang Dingtian, yang berjalan perlahan, sudah berhenti, apakah kamu sudah siap? Itu suatu keharusan, kamu penuh energi. Si Tunan adalah harta lainnya, meskipun dia juga gugup, dia sangat bebas dan mudah, dan orang lain seperti dia, kegugupan tidak berguna, kamu harus menghadapinya. Ikutlah denganku. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, mengayunkan jubahnya, dan berjalan ke aula terlebih dahulu. Itu masih merupakan istana bawah tanah yang besar, baru saja masuk, rasanya sangat menindas, dan banyak orang sudah kehabisan napas. Di kedalaman istana bawah tanah terdapat gerbang batu setinggi puluhan kaki, besar dan berat, gerbang batu itu penuh dengan rune kuno, dan ada segel kuno di tengahnya. Sepertinya naga kuno itu jiwa Taiksu disegel di dalam. Mengaum, mengaum, mengaum. Begitu dia berhenti, Ye Chen mendengar nyanyian naga yang dalam, yang sangat tebal dan menggelegar. Berdiri tidak jauh dari gerbang batu, Ye Chen samar-samar membuka mata roda peri, dan melihat jiwa naga kuno Taiksu yang besar di dalamnya, tubuhnya setinggi 100 kaki, dan matanya seperti tong anggur, tetapi ada tirani dan haus darah di dalamnya. Seperti yang dikatakan Tuan Long, naga kuno Taiksu Heng Yue agak jahat. Gumam Ye Chen. Monumen jiwa naga, buka. Ketika Ye Chen bergumam, Yang Dingtian telah mencubit sidik jarinya, dan saat sidik jari mereka diperbaiki, sebuah altar menonjol di depan gerbang batu, dan sebuah tablet batu besar menonjol perlahan dari altar. Tablet batu itu adalah tablet jiwa naga, dengan pola naga rumit terukir di atasnya. Tablet jiwa naga ini terhubung dengan jiwa naga kuno Taiksu. Kandidat tuan rumah harus meletakkan tangan mereka di atas tablet untuk menguji kompatibilitasnya dengan jiwa naga kuno Taiksu. Orang dengan tingkat kecocokan tertinggi adalah jiwa naga kuno tuan rumah Taiksu. Ayo mulai. Yang Dingtian menerima segel itu dan menatap Ye Chen dan yang lainnya. Aku akan datang dulu. Melihat keraguan semua orang, Ni Feng, yang masih pendiam, keluar lebih dulu, perlahan naik ke altar, lalu meletakkan telapak tangannya di monumen jiwa naga. Bersenandung, bersenandung. Segera, monumen jiwa naga bergetar 2 kali, dan karakter 2 kuno muncul. Kebugaran, 20%. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, selanjutnya. Segera, Ni Feng turun dari altar, diikuti oleh Si Yan, dan saat dia meletakkan telapak tangannya di tablet jiwa naga bersenandung dan bergerak lagi, menunjukkan karakter 1 kuno. Kebugaran, 10%, selanjutnya. Aku akan datang. Si Tunan melompat keluar dan melangkah ke altar, tetapi dia tidak segera meletakkan tangannya di tablet jiwa naga, tetapi menggenggam 10 tangan bersama, dan berdoa bersama, roh surgawi, roh-roh bumi, Taisang Daojun akan segera muncul, biarkan aku membuat 100% cocok. Apakah kamu bermain? Di bawah, Xiong Er, Xie Yun, dan Huo Teng semuanya mengutuk, bodoh. Apa terburu-buru? Si Tunan memarahi, lalu mengibaskan rambutnya dengan dingin, lalu meletakkan tangannya di monumen jiwa naga. Bersenandung. Segera, tablet jiwa naga bergetar, dan itu hanya bergetar sekali. Melihat kata 1 yang ditampilkan di tablet jiwa naga, dia tidak bisa menahan batuk, sepertinya itu tidak terlalu memikirkan saya. Dengan mengatakan itu, si Tunan mencengkeram dahinya dan melompat dari altar, dan dia hanya memberikan 10% kecocokan, yang berarti doa sebelumnya tidak berbeda dengan kentut. Aku akan melakukannya kali ini. Di sini, Duan Yu berjalan, tetapi tingkat kecocokannya sedikit lebih tinggi dari si Tunan, 20%. Sial, ini tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Menurutku ini sangat ilmiah. Xiong Er mengambil lubang hidungnya. Little Fatty, jika kamu mengobrol seperti ini, kamu dapat dengan mudah dipukuli sampai mati saat keluar. Jangan membuatku takut. Oh, bab 277 suram. Selanjutnya, orang terus berjalan. Di sini, Ye Chen melirik monumen jiwa naga, dan fokus pada Yang Dingtian, Tuan, bukankah tes monumen jiwa naga melihat kultivasi dan bakat? Kultivasi dan bakat tidak penting. Yang Dingtian membelai jarinya dengan ringan, dan menjelaskan, jiwa naga kuno Taiksu sangat aneh, dan bergantung pada banyak faktor untuk mencapai tingkat kecocokan yang tinggi dengannya. Salah satu aspeknya, kenapa aku merasa Taiksu Gulonghun menggoda kita? Ye Chen menyentuh dagunya. Ini buatan manusia. Haha.
Sementara keduanya berbicara, serigala melolong datang dari sisi altar, dan setelah diperiksa lebih dekat itu adalah benjolan Xiong-er. Orang ini benar-benar harta karun, dia berjalan dengan sopan, tetapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan serigala melolong, yang mengejutkan Yang Dingtian dan yang lainnya tanpa sadar. Kamu harus membayarku 100%, atau aku akan menghancurkanmu. Xiong-er sepertinya tidak memperhatikan wajah gelap banyak orang. Dia tidak tahu malu, menunjuk ke monumen jiwa naga dan melolong. Setelah berteriak, pria ini mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan meletakkannya di monumen jiwa naga. Ye Chen, Liu Yi dan yang lainnya melihatnya satu demi satu, ingin melihat seberapa banyak produk ini dapat dijual. Namun, setelah Xiong-er meletakkan tangannya di monumen jiwa naga tidak bereaksi sama sekali, dan berdiri di sana dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kali ini tidak dihitung. Xiong-er terbatuk datar, lalu mengeluarkan suara yang lain, dan meletakkan tangan kecilnya yang gemuk di monumen jiwa naga. Namun, setelah 1 detik, 2 detik, 3 detik hingga lebih dari 10 detik berlalu, monumen jiwa naga masih belum merespon. Sudah terlambat, sangat tidak tahu malu. Xiong-er mengutuk diam-diam, dan ingin mencoba lagi. Kamu bajingan, kamu bisa turun sekarang, teriak si Tunan dari bawah. Keluar dari sini, turun. Melihat Xiong-er telah menunda banyak waktu, Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, dia tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan bocah gemuk ini. Itu bukan salahku. Kepala sekolah sudah berbicara, dan Xiong-er secara alami tidak merasa tidak nyaman lagi, dan melompat dari altar dengan putus asa. Dia bahkan mengancam dan mengintimidasi, dan dia bahkan tidak buka 10%, melemparkannya ke selangkangannya dengan malu. Ketika mereka kembali ke kerumunan, si Tunan, si Eyun dan Huo Teng, ketiga penggoda, semuanya menatap Xiong-er dengan sungguh-sungguh. Little Fatty. Kamu penipu yang baik, aku memberimu nilai penuh. Gulungan. Tingkat kesesuaian adalah 10%, yang berikutnya, ketika mereka bertiga berdiskusi, Yang Dingtian masih mengumumkan dengan tertib, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Itu bukan salahnya, hanya saja ada ratusan orang yang naik, dan tidak ada yang memiliki kecocokan lebih dari 20%. Artinya, jika tes berakhir, hanya orang dengan kecocokan tertinggi 20% yang sang penyelenggara. Dengan kompatibilitas 20%, murid itu hanya bisa menjadi tuan rumah selama sekitar 200 tahun, yaitu umurnya hanya 200 tahun. Oleh karena itu, setelah 200 tahun, tuan rumah akan dipukul mundur sampai mati. Ini adalah kerugian besar bagi sebuah sekte. Setelah kematian tuan rumah sebelumnya, sekte Heng Yue masih akan memilih tuan rumah lain. Di sisi lain, Liu Yi sudah berjalan, tetapi hanya 20% saja. Selanjutnya, puluhan ratus murid bergiliran naik, hanya Qiang yang menawarkan kecocokan 20%, orang-orang seperti Kong Chao, Jiang Yang, Zuo Qiuming, Zishan dan Jiang Hao pada dasarnya semuanya 10%. Sekarang, ekspresi Ye Chen menjadi jauh lebih jelek. Dengan begitu banyak orang yang naik, yang tertinggi hanya 20%. Ini bukan pertanda baik. Berpikir di dalam hatinya, dia mengangkat kakinya sedikit dan perlahan berjalan ke altar. Pada titik ini, Taiksu Gulong, yang disegel di sisi lain gerbang batu, perlahan membuka matanya, dan diam-diam melirik Ye Chen, dengan senyum menggoda di sudut mulutnya, ada 6 mata roda abadi, tapi, aku tidak tertarik padamu. Saat dia mengatakan itu, bola mata Taiksu Gulong bergoyang dan menyapu ke arah lain di istana bawah tanah, dan pandangannya tertuju pada salah satu murid, aku lebih menyukai hati iblis daripada mata dewa 6 jalan. Di sini, Ye Chen sudah berhenti di depan monumen jiwa naga, pertama menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut menempelkannya di monumen jiwa naga. Pada saat ini, mata semua orang terfokus, ingin melihat seberapa baik salah satu murid yang paling menakjubkan dari Master Sekte Heng Yue dapat membuat kecocokan. Bahkan Yang Dingtian menatap prasasti jiwa naga, berharap murid Ye Chen, menciptakan keajaiban lagi. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Namun, monumen jiwa naga hanya berdengung 3 kali sebelum terdiam, dan karakter 3 kuno ditampilkan di atasnya. Bahkan Ye Chen hanya 30%. Yang Dingtian tiba-tiba mengerutkan kening, bahkan murid Heng Yue Sekte yang paling menakjubkan hanya memiliki 30% kompatibilitas, yang lebih rendah dari yang dia bayangkan. Aku tidak seberuntung itu. Ye Chen melirik nomor di tablet jiwa naga, sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan menuruni altar.
Seperti yang diharapkan. Suara halus dari Taeksu Gulong-Gulong bergema di benaknya, kamu harus tahu bahwa host generasi paling kompatibel dari Sekte Heng Yue kamu hanya 50%, dan kamu dapat membayar 30%, yang tidak buruk. Saya sangat termotivasi untuk hidup selama 1000 tahun. Apa yang terjadi dalam 300 tahun ini? Ye Chen mengusap bagian tengah alisnya dengan keras. Bocah sial. Kebugaran, 10%. Ketika keduanya berbicara, suara yang Dingtian terdengar lagi, dan Ye Ruxue memberikan 10% kecocokan. Meskipun bakatnya tidak rendah, bahkan Ye Chen hanya memberi 30%. Mereka tidak asing dengan itu. Tes berikutnya jauh lebih suram, tingkat kecocokan pada dasarnya 10%, dan beberapa murid bahkan tidak lulus 10%, sehingga kebanyakan dari mereka lulus, dan yang tingkat kecocokan tertinggi hanya 30% dari kamu. Chen. Semuanya berlangsung dengan tertib. Mata semua orang Susi tertuju pada prasasti jiwa naga di altar, seolah-olah mereka tidak memperhatikan bahwa Yin Ziping di sudut kerumunan tampak aneh, dan akan melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang melihat untuk sesuatu. Kakak Yin, ada apa denganmu? Seorang murid bertanya dengan heran. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seseorang sedang menatap kita? Yin Ziping menatap murid itu dan bertanya. Tidak. Mungkinkah persepsiku salah? Yin Ziping bergumam. Jika kompatibilitasnya 10% atau kurang, tunggu di aula luar. Di sini, Yang Dingtian telah berbicara. Dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki 10% kecocokan satu sama lain keluar dari istana bawah tanah satu demi satu. Adapun si Tunan dan yang lainnya, sebelum mereka pergi, mereka tidak pernah lupa untuk menatap Ye Chen dengan cemas. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Chen akan menjadi tuan rumah dari istilah ini. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Chen hanya bisa hidup selama 300 tahun. Semoga Tuhan memberkatinya. Keluar. Ketika si Tunan dan yang lainnya keluar, Su Fu, Daoxuan dan yang lainnya mengelilingi mereka satu demi satu. Bagaimana situasi di dalam, siapa yang paling cocok, dan berapa persen dari mobil itu keluar. Sampai sekarang, yang memiliki tingkat kecocokan tertinggi adalah Ye Chen, 30%. 33%. 30%. Mendengar angka ini, tubuh halus Chu Xuaner bergetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Bab 278 Kuda Hitam. Kebugaran, 20%, selanjutnya. Kebugaran, 10%, selanjutnya. Di istana bawah tanah yang besar, suara seperti itu bergema terus-menerus. Sebagian besar murid yang naik telah lulus, tetapi yang memiliki tingkat kecocokan tertinggi hanya 30% dari milik Ye Chen. Ye Chen melirik beberapa murid yang tersisa, dan menggosok alisnya dengan keras, apakah sudah waktunya bagiku untuk tercerahkan? Nasib, ini semua takdir. Taeksu Gulong menghela nafas. Kebugaran, 10%, selanjutnya. Ketika keduanya berbicara, suara yang Dingtian terdengar lagi, dan setelah selesai berbicara, dia melihat ke bawah, dan matanya tertuju pada murid terakhir. Ini yang terakhir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap murid terakhir. Belum lagi, murid itu adalah musuh lamanya, kepala murid dari aula disiplin sekte luar, Yin Ziping. Panggilan. Di bawah perhatian semua orang, Yin Ziping perlahan berjalan ke altar. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa saat Yin Ziping melangkah ke altar, naga kuno Taeksu yang disegel di dalamnya perlahan membuka matanya, dengan cahaya tirani dan jahat bersinar di pupilnya, dan tatapan kejam di sudut mulutnya. Segera, Yin Ziping mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di monumen jiwa naga. Segera, monumen jiwa naga bergetar beberapa saat, dan bahkan seluruh istana bawah tanah dan istana berdengung terus-menerus. Ye Chen dan yang lainnya bahkan tidak bisa diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Dingtian mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Bagaimana situasinya? Melihat aula yang berdengung dan bergetar, Su Fu dan yang lainnya di luar aula menunjukkan keterkejutan. Bukannya ada yang salah di dalam. Ini hanya uji kecocokan, masalah apa yang bisa muncul? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara semua orang berdiskusi, lusinan sosok datang dari kedalaman sekte Heng Yue, masing-masing dari mereka agung, mereka pindah ke sini dalam 2 atau 3 langkah, dan sebelum semua orang dapat bereaksi, mereka terbang ke aula satu demi satu. Aku tidak salah. Pang Dacuan di depan aula membuka mulutnya, Tuan, apakah mereka sudah meninggalkan bea cukai? Ada apa? Mengapa Tuan dan Tetua khawatir?
Tuan Daoxuan dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat ini, di istana bawah tanah, sunyi, dan mata semua orang tertuju pada altar, lebih tepatnya, pada karakter kuno, 9, di tablet jiwa naga, itu terlalu menyilaukan. 90%, ternyata 90%, bagus, bagus, bagus. Keheningan di istana bawah tanah dengan cepat pecah. Lusinan sosok terbang dari luar tanpa urutan tertentu. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia yang paling kuat. Orang-orang di Chu memanggilnya Taoist Tongsuan. Ini benar-benar 90%. Di belakang Master Tongsuan, banyak tetua agung dari Sekte Heng Yue sangat emosional. Sejak saya mendirikan Sekte Heng Yue, yang tertinggi hanya 50%. 9 pencapaian adalah 900 tahun, dia bisa melindungiku Heng Yue selama 900 tahun. 90%, tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang akan datang. Ini, siapa orang-orang ini? Ye Chen dan yang lainnya ditekan ke belakang oleh sekelompok orang tua, dan mereka semua merasa kewalahan oleh tekanan yang kuat. Tuan, semua paman, mengapa Anda keluar dari bea cukai? Yang Dingtian yang bereaksi dengan tergesa-gesa melangkah maju untuk memberi hormat. Murid Heng Yue saya menawarkan 90% kompatibilitas, tidak bisakah saya datang? Pemimpin, Taoist Tongsuan, tersenyum bahagia, dan tidak sabar untuk melihat Yin Ziping di altar, dan tidak bisa menahan tepuk tangan lagi. Anda tahu, tingkat kecocokan adalah 90%, dan dapat melindungi Heng Yue Zong selama 900 tahun. Melihat ke altar lagi, Yin Ziping linglung. Angka-angka pada tablet jiwa naga begitu menyilaukan sehingga dia merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia bereaksi, wajahnya penuh kejutan. 90% berarti 900 tahun. Artinya, dia bisa menjadi tuan rumah selama 900 tahun, dan dia bisa mengandalkan kekuatan tertinggi naga kuno Taiksu sebagai penjaga Heng Yue Zong. Heng Yue Zong harus fokus melatihnya, itu adalah kehormatan tertinggi. Yin Ziping sangat gembira di dalam hatinya, melihat caranya yang murah hati. Bersiaplah untuk Soul Melt. Pendeta Tongsuan yang gembira telah berbicara, dan ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya secara pribadi akan melelehkan jiwanya untuknya. Yin Ziping, duduk bersila di tengah altar, kata Yang Dingtian buru-buru. Ya, Tuan. Yin Ziping yang bersemangat buru-buru duduk di tengah altar, dan kemudian mantelnya dilepas, dan noda darah digambar di telapak tangannya. Dia melipat tangannya dan duduk di sana, seolah-olah seorang biksu sedang melantunkan. Segera, altar bergetar, dan pola di altar pulih satu demi satu. Kemudian, gerbang batu besar itu perlahan terbuka, dan aura agung dan tirani melonjak keluar, memberi tekanan besar pada Ye Chen. Kemudian, jiwa naga kuno Taiksu yang besar muncul di depan semua orang. Ye Chen baik-baik saja, dia telah melihat penampakan jiwa naga kuno Taiksu, dan dia tidak terlalu terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Yang Dingtian dan Master Tongsuan. Bahkan Yin Ziping, melihat monster sebesar itu, menunjukkan ekspresi kengerian di wajahnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Istana bawah tanah yang besar penuh dengan raungan naga yang megah, tetapi itu bukan raungan naga kuno Taiksu, melainkan nafasnya. Di sini, Ye Chen terus menggosok kepalanya, karena suara Taiksu Gulong berteriak berulang kali di kepalanya, itu hantu, 90% pas, bagaimana kalau bermain? Anak itu akan menutup telepon. Jangan ribut, kan? Aku tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana bisa ada tingkat kecocokan yang begitu tinggi? Taiksu Gulong menggaruk kepalanya, dan hendak bergegas keluar dari segel, dan berlari untuk melihat siapa yang telah mencapai 90% dari gelar tersebut. Kompatibilitas. Jangan memikirkannya jika kamu tidak bisa mengetahuinya, tidurlah. Ye Chen langsung memblokir Taiksu Gulong. Mencairkan jiwa. Di sisi lain, hanya satu Master Tongsuan yang berteriak pelan, dan banyak tetua tertinggi mencubit formula segel yang sama satu demi satu, dan seluruh altar bersinar terang. Kemudian, jiwa naga kuno Taiksu yang tersegel bergetar, dan ditarik keluar. Tubuh naga besar berkumpul menuju perut bagian bawah Yin Ziping. Dengan baik, Yin Ziping mengerang, wajahnya penuh kesakitan. Adegan berikutnya agak mengejutkan. Jiwa naga kuno Taiksu, yang berukuran ratusan kaki, dengan cepat bergabung menjadi dantian Yin Ziping. Anda harus tahu bahwa Yin Ziping sekecil belalang di matanya. Benar-benar aneh. Ye Chen melihatnya, tidak bisa menahan desahan, diam-diam berpikir bahwa Taoisme nenek moyang dari 3 sekte itu begitu indah sehingga mereka bahkan dapat menciptakan tuan rumah. Apakah ada tekanan?
Di samping, Yang Dingtian tersenyum lembut. Ya, Ye Chen mengangguk terus terang, anak itu telah berpikir untuk membunuhku sepanjang hari. Jika dia menyatu dengan jiwa naga kuno Taiksu, kekuatannya akan meningkat secara dramatis, jadi mengapa tidak menyusahkanku? Tetap rendah hati dalam segala hal. Bersabarlah jika kamu bisa. Yang Dingtian tersenyum, aku tidak ingin melihat murid sekte saling membunuh. Aku mengerti, tapi premisnya adalah dia tidak boleh menyentuh garis bawahku, kalau tidak aku akan benar-benar bertarung dengannya. Ah! Saat keduanya berbicara, Yin Ziping di altar meraung. Dan jiwa naga kuno Taiksu yang besar telah bergabung ke sebagian besar tubuhnya, dan auranya tiba-tiba meningkat, dan kultivasinya di puncak alam asal manusia telah langsung mencapai alam yang sejati. Ngomong-ngomong, Tuan Guru, dengan kultivasi alam yang sejati, dia dapat mengandalkan kekuatan Taiksu Gulong. Berpaling dari Yin Ziping, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk melihat Yang Dingtian di sampingnya. Secara umum, saat tingkat kultivasi tumbuh, semakin banyak kekuatan yang bisa kamu pinjam. Yang Dingtian membelai janggutnya dan menjelaskan, namun, 90% kecocokan Yin Ziping mungkin dapat meminjam jiwa naga kuno Taiksu untuk lebih banyak dengan banyak kekuatan. Jika Anda berbicara tentang kekuatan tempurnya sebanding dengan tubuh roh misterius pada tingkat kultivasi yang sama. Ini sangat menggantung. Ye Chen terkejut. Jadi, jangan menonjolkan diri di masa depan, aku tidak ingin kamu mendapat masalah dengannya. Yang Dingtian tertawa, kamu mungkin bisa mengalahkan tubuh roh misterius, tapi kamu juga bisa kalah dari Yin Ziping siapa tuan rumahnya. Aku mengerti itu. Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi sinar melintas di matanya. Dia mengenal Yin Ziping terlalu baik. Yin Ziping adalah penguasa pendendam yang akan melakukan segalanya. Tidak peduli seberapa rendah dia, Ye Chen tidak bisa menghentikan orang berlarian mencari masalah sepanjang hari. Oleh karena itu, Ye Chen yakin akan ada pertempuran dengan Yin Ziping di masa depan. Bab 279 bingung Ye Chen. Sambil memikirkannya, jiwa naga kuno Taiksu yang besar telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dantian Yin Ziping. Dan setelah perpaduan jiwa naga kuno Taiksu, segel aneh muncul di perut bagian bawah Yin Ziping, dan rune berbentuk naga kuno muncul di antara alisnya. Tidak hanya itu, tubuh bagian atas telanjang Yin Ziping, dengan pola naga terus muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengaum, mengaum, mengaum. Samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar semburan nyanyian naga yang agung, seperti guntur, mengguncang hati orang. Meskipun fusi jiwa telah berakhir, Yin Ziping masih belum bangun, karena dia membutuhkan waktu untuk berhubungan dengan jiwa naga kuno Taiksu. Panggilan. Fusi berhasil tanpa kecelakaan, yang membuat Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Ini mungkin waktu paling mulus sejak pembentukan sekte Heng Yue. Tingkat kompatibilitas 90% memang sangat mengesankan. Sungguh pemaksaan yang kuat. Di bawah, Liu Yi mengerutkan kening, wajahnya masih pucat. Tuan rumah dengan kecocokan 90% benar-benar luar biasa. Nan Gongyue juga merenung. Mungkin, dia akan menjadi tuan rumah terkuat dalam sejarah sekte Heng Yue kita. Ni Feng, yang selalu pendiam, juga berbicara. Agak menakutkan. Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi 6 jalan, menatap tubuh Yin Ziping, dia bisa dengan jelas melihat jiwa naga kuno Taiksu melayang di dantiannya. Itu juga jiwa Taiksugu yang menyatu ke dalam tubuh Yin Ziping, yang membuatnya merasakan kekuatan yang berdebar-debar. Begitu kekuatan itu meletus, pasti akan sekuat tanah longsor. Ketika Ye Chen sedang menatap dantian Yin Ziping, Taiksu Gulong di dantian Yin Ziping juga melirik Ye Chen. Mata macam apa yang ada di sana, penuh dengan cahaya haus darah, tirani dan jahat. Meskipun mereka adalah naga, tetapi mereka dapat melihat ekspresi orang, senyum itu sangat ganas, membuat Ye Chen merasa menyeramkan. Tidak heran Tuan Long mengatakan dia jahat. Ye Chen bergumam, lalu buru-buru membuang muka, dan seluruh tubuhnya gemetar. Nak, aku merasakannya. Suara Taiksu Gulong terdengar di benak Ye Chen lagi, King Yunzong juga memilih tuan rumah, dan sekarang telah berhasil meluluhkan jiwanya. Aku punya pertanyaan. Ye Chen menyentuh dagunya dan bertanya, jika tuan rumah terbunuh, apa yang akan terjadi pada jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya? Tentu saja itu juga kematian. Taiksu Gulong berkata perlahan, metode rahasia untuk menyegel langit yang dibuat oleh Xuan Chen saat itu agak murah. Metode rahasia itu tidak hanya dapat menyegel kita di dalam tubuh, tetapi juga menghubungkan kita dengan kehidupan. Tuan rumah semacam segel penguasa,
yang memaksa kita mengambil inisiatif untuk mengorbankan kekuatan ketika nyawa tuan rumah dalam bahaya, untuk membantu tuan rumah mengatasi kesulitan. Jika tidak tuan rumah mati, dan jiwa naga kuno Taiksu dalam tubuh mereka tidak akan mampu bertahan. Jiwa naga kuno Taiksu mengambil inisiatif untuk mengorbankan kekuatan. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, lalu tuan rumah tidak terkalahkan di dunia. Tidak sesederhana itu. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak peduli seberapa kuat kita masih di bawah tekanan tuan rumah, dan kekuatan pengorbanan juga terbatas, seperti api peri dan guntur langitmu, mereka jelas sangat sombong, tetapi karena penindasanmu, kekuatan yang dapat mereka gunakan sangat terbatas. Itu artinya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Saya ingin menasihati Anda, jangan memusuhi tuan rumah. Taiksu Gulong melirik 9 klon Ye Chen dengan penuh arti, jika Anda benar-benar bertarung, Anda bukan lawan tuan rumah, dan roda langit 6 jalur menatap Anda mengandalkan sebagian besar tidak akan efektif melawan tuan rumah, dan, jika ada perang nyata, terlepas dari apakah Anda menang atau kalah, sekte akan memilih untuk melindungi tuan rumah daripada Anda, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tidak peduli seberapa besar potensimu, itu tidak akan berguna. Mengapa itu lagi? Ye Chen tidak mengerti. Mereka yang berkuasa akan mempertimbangkan pro dan kontra. Taiksu Gulong berkata dengan santai, keberadaan tuan rumah sangat penting. Mereka sering dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perang. Mereka akan menjadi santo pelindung sekte. Dibandingkan dengan santo pelindung, arti keberadaanmu terlalu kecil. Kamu tidak perlu menjadi begitu jahat. Aku tidak khawatir. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Dalam sejarah Zheng Yangzong, dulu ada tuan rumah yang melakukan segala macam kejahatan, memperkosa dan membunuh terlalu banyak murid perempuan. Murid biografi sejati tidak bisa tidak melihatnya, keduanya memulai pertempuran besar. Coba tebak, biografi pertama Zheng Yangzong yang sebenarnya tertegun oleh Dewan Presbiterian tertinggi, itu adalah sebuah tragedi. Ling Qi. Setelah mendengar kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Ayo kita semua keluar. Di sini, Yang Dingtian telah melambaikan tangannya. Akhir ini adalah yang terbaik. Liu Yi sedikit tersenyum. Ayo pergi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Yin Ziping yang masih duduk bersila di atas altar. Di luar aula, Su Fu, Daoxuan dan yang lainnya masih menunggu dengan cemas, dan sesekali melirik ke dalam. Bahkan guru terkejut, mengapa saya memiliki firasat buruk? Kuharap tidak akan ada garpu. Sialan, menunggu adalah penderitaan. Keluar, keluar. Situ Nan dan yang lainnya, yang menunggu dengan cemas, melihat orang-orang keluar dari aula, satu persatu berteriak lebih keras dari yang lain. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Liu Yi berjalan keluar sambil mengobrol. Hah. Melihat Ye Chen keluar, semua orang sedikit terkejut. Hah. Bukankah Ye Chen tuan rumahnya? Berpikir dalam hati, semua orang berkumpul. Segera, adegan itu meledak. 90% cocok. Tidak heran bahkan tuan dan tetua tertinggi pun terkejut. 90% pas, hampir pas. 90%, ternyata 90%. Di tempat kejadian, orang yang paling heboh adalah Zhao Zijing dari aula disiplin sekte luar, karena muridnya yang memberikan kecocokan 90%, dan dia bisa membayangkan bagaimana memberontak muridnya di masa depan. Tuhan, dengan ini saja, dia, sebagai seorang guru, akan mencapai langit dalam satu langkah. Tuhan memiliki mata. Zhao Zijing tersenyum dengan tidak hati-hati, dia tersenyum dan tidak lupa untuk melirik Master Daoxuan dan yang lainnya, matanya masih terlihat tegas, biasanya dorong aku, kalian semua menungguku. 90% cocok, apa yang terjadi? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan heran. Saya juga sangat terkejut. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, saya pikir 30% kecocokan saya adalah yang tertinggi. Siapa yang mengira bahwa Yin Ziping terakhir menawarkan 90% kecocokan seperti binatang buas? Terima kasih, Yin Ziping. Itu benar-benar mengejutkanku. Chu Xuaner berseru, 90% cocok, hampir sempurna, maka Yin Ziping akan menjadi tuan rumah terkuat dari Sekte Heng Yue saya sejak berdirinya sekte. Pengamatan visual, anak itu akan terbang ke langit. Ye Chen menyentuh dagunya. Nak. Di belakangnya, Su Fu menepuk bahu Ye Chen, jangan keluar selama beberapa hari, dan melakukan perjalanan denganku dalam 3 hari. Pintu jauh. Kemana kamu pergi?
Dan Cheng, konferensi dan Do 3 tahunan akan segera dimulai. Kakek, aku akan mengajakmu melihat dunia. Kamu tidak ingin aku berpartisipasi dalam konferensi alkimia, kan? Ye Chen bertanya ragu-ragu, aku sampah sekarang, jadi melakukan alkimia di depan umum seperti ini tidak terungkap. Jangan khawatir, aku punya pengaturan. Su Fu mengelus janggutnya dan tersenyum. Itu saja, aku akan pergi mencarimu dalam 3 hari. Su Fu menepuk pundak Ye Chen lagi, berbalik dan pergi bersama Qi Yue. Konferensi alkimia seharusnya sangat meriah. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Dia selalu ingin tahu tentang tempat yang dikenal sebagai tanah suci para alkemis. Ayo pergi. Chu Xuaner sudah berbalik. Kami datang. Ye Chen mengikuti jejak Chu Xuaner sambil merenung. Bab 280 memilih putra. Pada malam hari, di aula megah Sekte Heng Yue, ratusan sosok duduk di sana, semuanya dari generasi yang sama dengan Master Tong Xuan, dan mereka semua adalah sesepuh tertinggi dari Sekte Heng Yue. Ini adalah pertemuan para tetua dari Sekte Heng Yue setiap hari, peristiwa besar di Sekte diputuskan melalui diskusi mereka. Pada hari kerja, setiap kali para tetua Heng Yue Zong bertemu, suasana akan diredam terlebih dahulu sebelum diskusi selesai, bau mesiu yang kuat akan meresapi penonton, dan hampir setiap kali mereka akan bertengkar hingga tersipu dan leher mereka menebal. Tapi hari ini, suasana di Presbyterian Hall luar biasa santai. Hampir semua orang tersenyum, seolah-olah tidak perlu membahas masalah utama yang mereka diskusikan hari ini. Nah, hari ini para tetua tertinggi berkumpul bersama, dan apa yang mereka diskusikan adalah, memilih putra suci. Secara umum, seperti 3 sekte, murid dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte tersebut akan dinamai putra suci, dan statusnya lebih tinggi daripada biografi sejati 9 sekte dan bahkan tetua biasa. Secara alami, karena dia adalah putra suci, dia akan menjadi kepala sekolah berikutnya dari sekte tersebut sebagai hal yang biasa, yang sedikit mirip dengan seorang pangeran di kerajaan fana. Biarkan Yin Ziping menjadi putra suci Heng Yue saya, tidak ada yang boleh keberatan. Di atas, Guru Tong Xuan melihat sekeliling sambil tersenyum, dan nada yang tersirat penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Itu wajar. Begitu Tuan Tong Xuan selesai berbicara, seorang lelaki tua berambut putih membelai janggutnya sambil tersenyum. Tuan rumah dengan kecocokan 90%, biarkan dia menjadi tuan rumah, dia pantas mendapatkan namanya. Seorang wanita tua berambut putih mengangguk. Tidak perlu membahas ini sama sekali. Sesepuh tertinggi lainnya merentangkan tangannya, itu pasti. Tuan, paman dan paman, Ding Tian ingin mengatakan sesuatu. Saat para tetua mengangguk, Yang Ding Tian yang duduk di bawah berbicara, menyela suara semua orang. Oh. Pendeta Tong Xuan membelai janggutnya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah kepala sekolah Heng Yue, jadi bicaralah ketika kamu ingin mengatakan sesuatu. Yang Ding Tian menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari kursinya, saya tidak setuju dengan Yin Ziping sebagai putra suci. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Tong Xuan, yang telah tersenyum di wajahnya beberapa saat yang lalu, tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap, tidak hanya dia, tetapi lebih dari 90% tetua tertinggi di istana sedikit mengernyit. Kamu tidak setuju Yin Ziping menjadi putra suci? Pendeta Tong Xuan menyipitkan matanya dan menatap Yang Ding Tian di bawah. Dia adalah leluhur Heng Yue, dan dia selalu mengatakan hal yang sama. Dia terbiasa dengan kediktatoran. Wajahnya secara alami jelek. Ya, Yang Ding Tian menarik napas dalam-dalam lagi. Itu tuan rumah dengan kecocokan 90%. Taois Tong Xuan mendengus dingin, potensinya sangat besar, itu adalah masa depan Heng Yue saya. Dengan dia, saya dapat menjaga Heng Yue saya tetap hidup selama 900 tahun. Jika dia tidak memenuhi syarat menjadi putra suci, maka Anda dapat memberitahu saya siapa lagi di Heng Yue yang dapat menjadi putra suci. Tuan, untuk menjadi anak suci tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga visi, pikiran, dan keberanian. Yang Ding Tian membuka mulutnya, melihat ke atas dan menatap langsung ke arah Guru Tong Xuan di bawah tekanan yang kuat, dan 3 poin ini, dibandingkan Yin Ziping baginya, Tuer menganggap Ye Chen dari Yun Feng lebih cocok. Ye Chen, bisakah dia membandingkan dengan tuan rumah yang 90% cocok? Tuan Tong Xuan mencibir, dengan amarah di wajahnya, aku sedikit curiga dengan penglihatanmu sekarang, tidak peduli betapa hebatnya seorang murid, dia bisa membandingkan bisakah kamu mengalahkan tuan rumah. Jiwa naga kuno Taixu yang lengkap sangat kuat.
Bukankah itu masih dipotong menjadi 3 oleh leluhur Xuan Chen di masa lalu? Yang Dingtian masih menatap langsung ke Master Tong Xuan, jiwa naga kuno Taiksu kuat, tapi bukan tidak mungkin untuk bersaing. Apalagi itu bisa menjadi faktor penentu untuk menobatkan putra suci. Yang Dingtian. Taois Tong Xuan berteriak keras, dan berdiri dari kursinya, beraninya kamu membandingkan Ye Chen dengan leluhur pertama. Aku tidak berani. Yang Dingtian buru-buru berkata, aku hanya menjelaskan fakta bahwa Ye Chen dapat mematahkan legenda tak terkalahkan Xuan Ling. Potensi dan bakatnya tidak lebih lemah dari tuan rumah dengan 90% cocok. Apa yang kamu ketahui? Ditentang satu demi satu, Tuan Tong Xuan mendengus dingin, keseimbangan ketiga sekte semuanya dipertahankan oleh jiwa naga kuno Taiksu, biarkan Ye Chen menjadi putra suci, dapatkah dia melindungi masa depan Heng Yue, apakah Anda dapat melindungi Heng Yue? Kebenaran yang begitu sederhana, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Kata-kata kakak senior Tong Xuan sangat benar. Seorang penatua tertinggi mengelus janggutnya, host dengan kecocokan 90% sangat dekat dengan kecocokan yang sempurna. Ini adalah keberadaan yang menentang langit. Dingtian, kamu benar-benar picik kali ini. Saya juga setuju dengan sudut pandang Broter Tong Xuan. Salah satu tetua berkata, tidak peduli betapa menakjubkannya Ye Chen, dia tidak akan pernah mencapai ketinggian leluhur Xuan Chen. Dia tidak ada bandingannya dengan tuan rumah dengan kecocokan 90%. Aku juga setuju. Penatua tertinggi lainnya bergumam, biarkan Ye Chen menjadi putra suci, di mana tuan rumah akan ditempatkan, aku khawatir jika masalah ini keluar, dunia luar akan menertawakan mereka. Ini dibenarkan. Wajar jika tuan rumah adalah putra suci. Dingtian, kamu harus merencanakan untuk jangka panjang, dan kamu harus memahami host seperti apa yang 90% kompatibel. Sejak Guru Tong Xuan mengatakannya, suara-suara di aula naik dan turun, dan akhirnya membentuk gelombang. Hampir 90% tetua mendukung kenaikan Yin Ziping, bukan Ye Chen. Situasi yang luar biasa seperti itu membuat sosok Yang Dingtian di bawah terlihat sedikit kurus. Meskipun dia adalah kepala sekolah Heng Yue dan memiliki hak untuk berbicara, dia hanya satu orang, dan tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapan ini. Situasi. Mengapa? Yang Dingtian menghela nafas dalam hatinya, dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti saat ini. Di beberapa titik, suara di aula menghilang. Di atas, Tuan Tong Xuan menatap Yang Dingtian di bawah dengan ekspresi muram, hampir semua orang mendukung tuan rumah, apalagi yang harus Anda katakan. Karena guru dan semua paman dan paman mendukung Yin Ziping, Dingtian tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Yang Dingtian tetap tidak berubah, masih menatap langsung ke arah Guru Tong Xuan, tapi Tuan, saya masih tidak berpikir Yin Ziping adalah kandidat terbaik, waktu akan menjawabnya, siapa yang akan melindungi Heng Yue di masa depan. Kamu tidak perlu berkhotbah kepadaku. Taois Tong Xuan mendengus dingin, ketika tuan rumah keluar dari bea cukai, aku akan melatihnya secara pribadi. Adapun kamu, kembali dan renungkan dirimu sendiri. Aku sangat kecewa padamu sebagai seorang guru. Jadi, Dingtian akan pergi. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, membungkukkan tangannya, lalu segera berbalik, dan melangkah keluar dari aula. Istana Heng Yue Zongdi. Yin Ziping, yang sedang duduk bersila di atas altar, sedikit membuka matanya, yang masih berkedip-kedip karena tirani dan haus darah, ada senyum main-main dan main-main di sudut mulutnya, dan wajahnya agak menyeramkan. Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu? Sepertinya ada suara halus di benaknya. Mengapa? Karena kamu memiliki hati iblis.